Tak jarang hubungan kakak adik melahirkan sebuah rivalitas. Nampaknya, hal itu berlaku pula pada hubungan kakak adik antara Pangeran William dan Pangeran Harry. Setidaknya, itu yang dilihat oleh Kenworth, mantan pengawal mendiang ibu mereka Putri Diana. William selalu sangat iri dengan popularitas Harry, bahkan sejak mereka masih anak-anak, tulis Annabelle Magazine, merujuk pada pendapat Kenworth. Seperti yang telah diketahui bersama, dibanding kakaknya Pangeran William, Pangeran Harry dikenal sebagai sosok pangeran yang tak peduli alias cuek terhadap penilaian publik. Walhasil, ia menjadi jauh lebih ekspresif ketimbang kakaknya, yang terkesan lebih berhati-hati dalam bersikap. Faktanya, kepribadian sang adiklah yang cuek yang justru disukai publik, ketimbang sang kakak yang agak jaga image. Sudah barang tentu kecenderungan tersebut membuat popularitas Pangeran Harry semakin melejit mengungguli kakaknya sendiri Pangeran William. Akan tetapi, masalahnya bukan Pangeran Harry yang mendapat hak untuk menjadi raja, melainkan Pangeran William, sang putra sulung. Nampaknya, fakta inilah yang dinilai oleh berbagai pengamat sedikit mengganggu bagi Pangeran William, dan ia selalu merasa tidak nyaman bila indeks popularitas sang adik sampai mengunggulinya. Harry banyak membuat lelucon dan sifat ini sudah terlihat sejak usia dini. Orang-orang menyukai orang yang memiliki selera humor dan lelucon yang bagus dan Harry adalah salah satunya. Salah satu masalah antara William dan saudaranya adalah rasa cemburu atas popularitas Harry selama ini, ungkap Worth pada sebuah acara podcast. Boleh saja Pangeran William mewarisi wajah mendiang ibunya. Tapi, dalam hal kepribadian, tak sedikit yang berpendapat bahwa Pangeran Harry lah yang lebih dominan mewarisi kepribadian mendiang ibunya Putri Diana. Setidaknya, pendapat itu diamini pula oleh Worth. Pangeran Harry disebut lebih dominan mewarisi sebagian sifat terbaik ibunya, yang periang, suka tertawa, suka bersenang-senang, dan itu yang membuatnya populer di kalangan masyarakat, di samping kebaikan serta ketulusan hatinya terhadap sesama. Harry memiliki gaya yang unik, tidak hanya dalam penampilan, tetapi juga dalam hal komunikasi dan percakapan yang melibatkannya. Oleh karena itu, Pangeran William sering merasa rendah diri dibandingkan dengan adiknya, ibu mantan pengawal pribadi mendiang Putri Diana itu. Kalau dulu hanya sebatas rival, hubungan kakak adik ini sekarang nampaknya semakin buruk. Perseteruan demi perseteruan yang terjadi di antara Pangeran Harry dan keluarga kerajaan Inggris menjadi semakin memprihatinkan. Pemicunya apalagi kalau bukan sejumlah pernyataan terbuka Pangeran Harry di berbagai acara, memoir, hingga film dokumenternya bersama sang istri, yang menyinggung tentang ketidakpuasan mereka pada keluarga kerajaan, yang notabene adalah keluarga Pangeran Harry sendiri. Padahal, keputusan Pangeran Harry yang melepaskan kehidupan kerajaan saja sudah membuat hampir semua anggota keluarga inti kerajaan Inggris kecewa dan marah. Apalagi ditambah dengan segala macam celotehannya itu. Saking panasnya, banyak pengamat kerajaan yang berpandangan bahwa kecil kemungkinan bagi Pangeran Harry untuk memperbaiki kerusakan yang telah ia perbuat. Tak terkecuali perpecahan hubungannya dengan sang kakak, Pangeran William. Perpecahan antara Pangeran Harry dan Pangeran William terus tumbuh kuat. Pangeran Harry kehilangan kesempatan untuk memperbaiki perseteruan dengan Pangeran William, tulis New York Post. Puncaknya adalah keputusan Pangeran Harry yang ngotot untuk meluncurkan memoarnya yang berjudul Spare. Buku autobiografi Pangeran Harry itu dipandang hanya menambah panas suasana. Pasalnya, di buku tersebut, Pangeran Harry benar-benar tak segan-segan mengungkap detail intim keluarga kerajaan dan kejadian-kejadian di balik pintu yang selalu ditutup rapat-rapat. Dalam buku tersebut, Harry menuduh bahwa selama pertengkaran pada tahun 2019, Pangeran William menyebut Meghan adalah sosok yang sulit dan kasar lalu mencengkeram kerah bajunya dan menjatuhkannya. Pangeran Harry menderita luka dan memar karena terjatuh di mangkuk anjing. Terkait perseteruannya dengan sang kakak, Pangeran Harry mengklaim, ayahnya Charles, yang saat itu masih bergelar Pangeran Wales, sempat memohon kepadanya dan kepada Pangeran William untuk berbaikan. Permohonan itu disampaikan Charles setelah pemakaman kakek mereka, mendiang Pangeran Philip,
suami mendiang Ratu Elizabeth II, pada tahun 2021. "Tolong anak-anak, jangan buat tahun-tahun terakhirku sengsara," ujar Charles memelas. Hanya saja, terlepas dari berbagai alasan yang dilontarkan Pangeran Harry, tetap saja apa yang telah ia lakukan dengan autobiografi spernya itu dinilai banyak pihak sudah kelewat batas. Salah satunya adalah Kinsey Schofield, pembawa acara podcast To Do for Daily. Kepada Fox News Digital, menurut Schofield, hal itu membuat posisi Pangeran Harry kian sulit karena ia telah melakukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada hubungannya dengan saudara kandung satu-satunya, yakni Pangeran William. Harry dapat menyangkal niatnya untuk menyakiti anggota keluarganya melalui perilisan sper, tetapi kutipan seperti, "Kebotakan William yang mengkhawatirkan, lebih parah dari kebotakanku," kemiripannya dengan Mami, maksudnya mendiang ibu mereka Putri Diana, memudar seiring waktu. Padahal hal-hal semacam itu tidak perlu dan justru terasa begitu kejam. Itu berasal dari rasa iri dan kepahitan. Saya pikir Harry benar-benar kehilangan kesempatan untuk memperbarui buku tersebut dengan permintaan maaf yang tulus atas semua rasa sakit yang telah ditimbulkannya, ujar Schofield belak-belakan. Saking panasnya perseteruan di antara dua kakak beradik ini, sampai memunculkan rumor yang menyebut, Pangeran Wales William diduga telah mengumumkan bahwa ketika ia akhirnya dinobatkan sebagai raja, ia ingin penobatannya terlihat dan terasa berbeda. Begitu setidaknya seperti yang dilaporkan UK Sunday Times bulan September 2024. Seorang teman dekatnya mengatakan kepada media itu bahwa William tidak ingin penobatannya sebagai raja dihadiri Duke of Sussex, Pangeran Harry. "Mereka sudah lama tidak berhubungan, dan itu sungguh menyedihkan," ungkap sumber UK Sunday Times. Namun, terlepas dari semua perseteruan antara kedua saudara tersebut, tentu ada juga pengamat yang punya sudut pandang berbeda. Salah satunya adalah Christopher Andersen, penulis buku berjudul The King. Ia yakin bahwa pada saatnya nanti, pasti akan ada rekonsiliasi di antara kedua kakak adik ini. Menurutnya, sebagai seorang kakak, Pangeran William tidak akan serta-merta menafikan saudara kandung satu-satunya ini. Terlepas dari semua permusuhan antara kedua saudara itu, saya yakin bahwa, ketika saatnya tiba, William tidak akan cukup bodoh untuk mengecualikan saudara satu-satunya, yang sekarang berada di urutan kelima pewaris tahta, dari penobatannya, ujar Andersen. Buktinya, di tengah pemberitaan soal semakin panasnya perseteruan di antara mereka berdua, Pangeran Wales dan istrinya Putri Wales Kate Middleton tiba-tiba berinisiatif untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Pangeran Harry. Ucapan tersebut menjadi semacam oase di tengah teriknya padang pasir. The Guardian menulis, Pangeran dan Putri Wales, William dan Kate Middleton telah menyampaikan persembahan perdamaian kecil dalam keretakan mereka dengan Duke of Sussex Pangeran Harry melalui ucapan, "Selamat ulang tahun buat Pangeran Harry untuk pertama kalinya dalam 3 tahun." Dalam sebuah unggahan di X, keluarga kerajaan membagikan foto Harry yang sedang tersenyum untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-40, lengkap dengan emoji kue. Pesan tersebut berbunyi, "Ucapan selamat ulang tahun ke-40 kepada Duke of Sussex hari ini." Memposting ulang ucapan tersebut dengan kata-kata yang hampir identik, akun X milik Pangeran William dan Putri Kate Middleton menyampaikan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-40 kepada Duke of Sussex. Ini adalah pertama kalinya keluarga kerajaan membagikan ucapan selamat ulang tahun di depan publik kepada Pangeran Harry sejak 2021, tahun ketika keluarga Sussex menuduh anggota kerajaan yang tidak disebutkan namanya melakukan permusuhan dan rasisme dalam sebuah wawancara dengan Oprah Winfrey. Sementara itu, Pangeran Harry merayakan ulang tahunnya pada hari Minggu di rumahnya di California bersama Meghan dan kedua anak mereka, Pangeran Archie dan Putri Lilibet, sebelum dilaporkan pergi untuk berkumpul dengan teman-temannya di sana. Entahlah apa yang mendasari sikap Pangeran William yang tiba-tiba melunak pada adik sematawayangnya ini yang dinilai telah banyak melakukan kerusakan. Padahal, sebelumnya santer diberitakan bahwa dirinya lah orang yang paling keras menentang usulan rekonsiliasi antara istana dan keluarga Sussex. Pasalnya, Pangeran William disebut sudah benar-benar kecewa sekaligus marah dengan keputusan Pangeran Harry yang keluar dari kehidupan kerajaan. Dia selalu mengira Harry akan menjadi pendampingnya, tapi sekarang dia melakukannya sendiri. Syukurlah dia punya Kate di sisinya, kata Katie Hall, pengamat kerajaan, seperti yang dikutip Page Six.
Sementara itu, The Daily Beast menulis ulasan cukup menarik terkait mengapa Pangeran William tidak bisa memaafkan Pangeran Harry, bahkan Raja Charles saja bisa. Bisa dibilang adegan terbaik dalam episode baru The Crown yang penuh dengan adegan menegangkan, sewaktu memperlihatkan Pangeran William dan Pangeran Harry saling mengoper telepon jadul tahun 1990-an, saat mereka berbicara dengan ibu mereka. Tanpa sepengetahuan mereka, itu adalah terakhir kalinya mereka berbicara dengan mendiang ibu mereka Putri Diana. Mungkin saat itu adalah waktu yang kurang tepat, karena hanya beberapa jam sebelum The Crown tayang perdana, yang menempatkan ikatan erat antara dua saudara kerajaan muda itu dalam fokus yang tajam. Runtuhnya ikatan itu kembali menjadi berita, berkat serangkaian pengungkapan yang mengejutkan dalam buku baru Omid Scobie yang berjudul Endgame. Pengungkapan Scobie mencakup perincian bahwa hubungan yang putus itu dianggap tidak dapat diperbaiki oleh kedua belah pihak dan bahwa William tidak ingin tahu tentang saudaranya yang pembelot, yang, menurutnya telah menjadi sangat California setelah dicuci otaknya oleh sekelompok terapis. Teman-teman Pangeran William dengan cepat mengonfirmasi keakuratan wawasan Scobie kepada The Daily Beast. Dia benar-benar sangat membencinya, kata seorang teman lama Pangeran William singkat, ketika ditanya tentang status hubungannya dengan Pangeran Harry. Mengapa hal itu terjadi bukanlah misteri bagi lingkaran William dan dapat disimpulkan secara sederhana dengan satu kata, yakni pengkhianatan. Harry menjual keluarganya ke media seharga jutaan dolar, dan William tidak bisa memaafkan pelanggaran kepercayaan itu, kata teman tersebut. Tekad kuat Pangeran William untuk tidak lagi berhubungan dengan adiknya sangat kontras dengan tekad ayahnya untuk mencoba dan berdamai dengan Pangeran Harry. Memang, hingga terbitnya kutipan yang menghasut dari buku baru Scobie di majalah People, berita besar yang muncul kemudian adalah tanda-tanda awal pemulihan hubungan antara Pangeran Harry dan ayahnya, Raja Charles III. Pihak Pangeran Harry, sebagaimana diketahui, memberitahu BBC bahwa Pangeran Harry akan menelepon ayahnya pada hari ulang tahunnya dan berita lebih lanjut kemudian muncul di Daily Telegraph yang mengatakan bahwa Pangeran Harry dan anak istrinya menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Raja Charles melalui panggilan video, dan bahwa panggilan lain minggu depan kini sedang direncanakan. Baik Istana Buckingham maupun kantor Harry tidak menanggapi pertanyaan dari The Daily Beast tentang dugaan panggilan telepon saat ulang tahun, tetapi menarik bahwa kedua belah pihak tampaknya tidak keberatan untuk membiarkan orang tahu bahwa hubungan mereka sedang membaik. Itu tentu saja merupakan perubahan suhu yang luar biasa dari siklus berita sebelumnya, yang didominasi oleh Pangeran Harry yang dengan marah menyangkal sebuah laporan di Sunday Times bahwa ia telah menolak undangan ke pesta ulang tahun ayahnya, dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada kontak dari istana mengenai masalah itu, dan tidak ada undangan. Kaum sinis mungkin berpendapat bahwa ini adalah rekonsiliasi yang mudah, dan ini pasti menguntungkan kedua belah pihak. Raja Charles akan dapat menampilkan citra kakek yang murah hati dan menyembuhkan sementara prospek komersial Pangeran Harry dan istrinya Meghan Markle akan terlihat lebih cerah jika mereka dan anak-anak mereka dapat difoto bersama raja sesekali. Namun, seorang teman raja mengatakan kepada The Daily Beast bahwa tidak ada yang sinis tentang keinginan Raja Charles untuk membangun hubungan dengan putranya, dan bahwa ia akan senang tentang pembaruan kontak dengan Pangeran Harry. Hanya saja, teman tersebut juga mengatakan bahwa mereka meragukan William akan berniat mengikuti contoh ayahnya, dengan mengatakan, Charles telah membuka pintu bagi Harry. Ia telah sangat eksplisit tentang hal itu, mengatakan bahwa ia mencintainya. Itulah yang dilakukan orang tua. William tidak memiliki sikap pemaaf yang sama. Namun, dinamika itu tidak unik dalam pertengkaran keluarga. Seorang teman Pangeran William yang kedua, yang dulunya juga bersahabat dengan Pangeran Harry tetapi tidak pernah berhubungan dengannya sejak Pangeran Harry meninggalkan negara itu, mengatakan kepada The Daily Beast bahwa tidak ada prospek adanya pemulihan hubungan antara keduanya, dan mereka yakin pertemuan berikutnya akan terjadi di pemakaman keluarga. Ada beberapa kerabat yang kematiannya akan mempertemukan Harry dan William di bawah satu atap. Tetapi selain itu, secara realistis mungkin pemakaman Charles. Dan jika keadaan tetap seperti ini, yang pada dasarnya adalah kebencian bersama, Anda harus mengatakan William tidak mungkin mengundang Harry ke penobatannya. Harry tidak akan pernah meminta maaf, setidaknya selama dia menikah dengan Meghan, dan William juga tidak akan pernah meminta maaf. Jadi begitulah adanya, ujar teman Pangeran William.
Ketika ditanya alasan spesifik mengapa William mengembangkan rasa benci terhadap saudara lelaki yang dulu begitu dekat dengannya, teman ini juga menyebut pengkhianatan. Mereka berkata, "Saya pikir justru karena ikatan itu begitu dalam, maka pengkhianatan itu begitu menyakitkan." Mereka adalah satu-satunya orang yang benar-benar tahu apa yang telah dialami satu sama lain. Bagaimana perasaan Anda jika sahabat Anda memutuskan untuk mengungkapkan semua rahasia pribadi Anda kepada surat kabar? Lalu, kalikan apa yang Anda rasakan itu dengan 1000.